Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepatutnya kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan segala nikmat yang Dia berikan, kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara workshop oleh Ibu Novita Effendi Yaakob SBD dengan tema Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan. Selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada kehadirat kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, hadirin peserta workshop, saya mengucapkan banyak terima kasih atas keluangan waktu Bapak dan Ibu meringankan langkah menghadiri acara workshop teman kita, sahabat kita, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan. Saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan tata tertib acara kita. Yang pertama adalah kata sambutan, pembukaan dari saya, pembawa acara. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, pembacaan doa oleh Bapak Effendi Ritonga SAG. 4, kata sambutan dari Bapak UPTD SMP Negeri 1 Ekledong oleh Bapak Ilian SBD MSI. Yang kelima, acara inti workshop tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Asahan oleh Ibu Novita Effendi Yaakob SBD. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah, berikut adalah tata tertib acaranya. Langsung saja kita masuk ke dalam acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin peserta workshop dimohonkan untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu adalah doa oleh Bapak Effendi
Ritonga SAG kepada Bapak Effendi kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وإلى اهدنا الصراط المستقيم اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والهداية علينا وخصوصا يا الله أهل الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا وتقبل أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Effendi Ritonga SAG yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan acara workshop kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Eglidung oleh Bapak Ilian SPD MSI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian terkhusus sanjungan kepada Ibu Nopi, calon guru penggerak angkatan 9 ya Bu Nopi. Orang ibu dari mana nih? Dari SD ya. Artinya temannya Bu Nopi. Ya, ada juga sini teman Bu Nopi. Dua itu dari SD orang ibu. Beda SD ya. Orang Mondang. Apa sekolah? Pulau Rakyat lah ya, orang Mondang ya. Ya, mudah-mudahan harapan saya, harapan kita semua dan doa kita mudah-mudahan nanti Bu Nopi lulus sebagai guru penggerak. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka workshop sekaligus bentuk dukungan kita dan juga tempat kita nanti mungkin bisa mendapat informasi-informasi yang kita sebenarnya butuhkan, walaupun mungkin kita bukan atau belum calon guru penggerak. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita perbanyak kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya kita mendoakan juga memberikan dukungan kiranya apapun bentuk kegiatan yang dilakukan Bu Nopi dalam rangka mendukung kegiatan dalam rangka calon guru penggerak, kita support sama-sama. Dan juga harapan kami kepada
Bapak Ibu guru yang lain supaya nanti juga bisa ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Karena sekarang ini yang mungkin juga saya bisa jadi akan tersingkirkan dari jabatan tugas sebagai kepala sekolah. Kenapa? Karena kemungkinan nanti akan bakal juga diisi oleh semua guru-guru penggerak. Sementara saya belum pernah ikut sebagai guru penggerak. Walaupun saya memang kebetulan sudah punya SK cakep, dari dulu cakep calon kepala sekolah. Itu kepada kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain, ya ayo, bila mana ada kesempatan untuk bisa mendaftar sebagai CGP, yang silakan diikuti. Jangan berpikir malas, repot. Memang mungkin repot, Ibu Nopi ya, mungkin capek. Cuma pasti ada hal-hal positif yang bisa diambil, yang bisa menjadi pengetahuan, dan mungkin juga jalan-jalan rezeki yang mungkin nanti ke depan kita nggak tahu. Ya, sekarang untuk baik Ledung SMP baru Bu Nopi mungkin yang ikut, yang pernah ikut CGP ya. Itu ada yang daftar kita ya. Ada yang daftar kemarin terus Angkatan 5 ya. Tapi dari SMA mungkin ya, dari SMA ya. Dari SMA. Ya, yang lain juga silakan. Iya, buka ya. Oh ya. Ya, silakan didaftarkan masing-masing. Ya, yakinlah pasti ada nilai-nilai positif yang bila mana lulus sebagai CGP. Ya, itu kepada Bu Nopi, silakan apapun kegiatan kami siap dukung. Ya, untuk anak-anak memang terkadang tertinggal, tapi itulah namanya ada yang baik yang harus dilakukan, harus ada dari korbannya sedikit, tapi kami yakin tidak menjadi hal masalah yang terlalu masih bisa diatasi atau dikondisikan ya. Artinya silakan Bu Nopi lanjut apapun kegiatannya. Saya yakin Bapak Ibu guru, saya pribadi mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dalam rangka pelaksanaan calon guru penggerak. Dan bahkan kami kepala sekolah dihimbau oleh Bapak Kepala Dinas untuk memotivasi guru-guru supaya ikut sebagai CGP. Saya rasa itu saja, mungkin nanti kita bisa juga menggali sedikit pengetahuan dari apa yang sudah didapat Bu Nopi dalam rangka selama ini yang sudah mungkin ikut pelatihan, ikut workshop dalam rangka CGP calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Saya rasa demikian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak UPTD SMP Negeri 1 Ekledung atas bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kami semua Dewan Guru yang ada di sini untuk mengikuti jejak sahabat kita Ibu Nopi untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak angkatan berikutnya Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan ya Ibu, Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, yaitu workshop dengan tema budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Asahan yang akan disampaikan oleh sahabat kita Ibu Novita Effendi Yakub SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara workshop budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Asahan. Selanjutnya selawat berakhirkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Aikledong, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu guru, pegawai dan staf tata usaha, dan yang hormat yang sama juga saya sampaikan kepada teman saya CGP, pada Bu Halimah dan Bu Suyanti. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami ini. Mungkin begitu jauh ya kan Bu, disempatkan untuk datang ke sini. Kepada Bapak dan Ibu-ibu semua juga saya ucapkan terima kasih telah sudi kiranya hadir di ruangan ini mengikuti workshop budaya positif. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang sudah saya peroleh selama beberapa bulan ini. Budaya positif berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Baiklah, kita lanjut budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengikuti guru penggerak ini, ilmu yang saya dapatkan akan saya terapkan di sekolah ini. Ini saya bukan mengajari, mana tahu Bapak atau Ibu lebih paham materi ini hanya saya sekilas apa yang saya dapatkan pada pelatihan ini. Baiklah, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang harus ada pada murid agar murid tersebut menjadi siswa yang penuh hormat, kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Misalnya kita mengepalkan tangan si A dan si B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut
dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa jadi teman kita si B tadi membujuk, mengancam, menghardik atau merayu dan menyuap apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira kalau kita mengepalkan tangan kita, Bapak Ibu, kita berusaha sekuat tenaga menggenggam tangan tersebut, sementara teman kita ingin membuka genggaman yang ada di dalam tangan kita itu, apakah kita dengan begitu saja membukanya? Tidak, ya kan? Pasti genggaman tangan tersebut terbuka apabila kita memang berkeinginan untuk membukanya, ya kan? Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Pada teori kontrol inilah tadi berlaku genggaman tangan tadi. Jika kita tidak ingin genggaman tangan kita itu dibuka orang lain, berarti kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Kemudian makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini agar orang lain bisa patuh terhadap peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan itu dalam kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini berperilaku ada sebabnya karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi takut dihukum. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, karena bukan berasal dari dirinya sendiri, karena takut pada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk apabila diberi imbalan atau hadiah, maka orang tersebut akan melakukan apa yang diperintahkan. Itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal, bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal yang berasal dari dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk menuju disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan ini memiliki pengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penghargaan ini juga menghukum, mengurangi ketepatan, kurang efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Pengaruh penghargaan ini menurunkan kualitas. Misalnya, jika ada anak-anak yang diberi hadiah, nanti kalau bisa misalnya ya bisa menjawab soal yang ibu berikan, dapat hadiah, misalnya pena 1 buah. Ternyata itu dalam teori ini kurang baik, Bapak Ibu, karena itu nanti supaya dapat hadiah, hanya supaya dapat hadiah saja dia mau mengerjakannya. Kalau nggak dapat hadiah, tidak akan dikerjakannya lagi. Jadi menurut saya dalam pemberian penghargaan ini, guru memberikannya menurut saya tanpa dikasih tahu terlebih dahulu. Nanti kalau mengerjakan ini benar dapat hadiah. Tapi kalau sudah selesai dikerjakannya tanpa kita iming-imingkan, barulah kita kasih hadiahnya. Mematikan kreativitas. Misalnya anak yang mungkin agak lambat dalam mengerjakan tugas, udah dia merasa duluan kalah. Saya nggak bisa ini mengerjakannya. Udah si A duluan selesai, dialah duluan yang mendapat hadiah tersebut. Jadi dia menjadi malas. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik ini. Motivasi artinya kesadaran dari dirinya sendiri itu kurang untuk berbuat. Misalnya belajar dengan giat, karena nanti kalau bisa menjawab soal dapat hadiah dari guru. Jadi dia merasa karena tadi lambat, dia nggak akan mengerjakan. Kemudian bentuk program kebajikan. Apresiasi. Jadi kita perlu memberikan apresiasi kepada siswa. Dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat beberapa hal. Kita harus beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaannya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh pengakuan apresiasi. Nilai kebajikannya di situ pada kata rasa empatimu besar sekali. Dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu, temanmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok.
Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas kata-kata. Penghargaannya berupa kata-kata. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, ciri-ciri hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan dan merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ternyata selama ini hukuman yang diberikan kepada siswa itu dampaknya seperti ini ya Bapak Ibu. Hukuman berupa fisik itu mungkin membuat anak sakit. Ternyata dia selain sakit fisik, sakit hati juga terhadap gurunya. Dalam jangka waktu yang lama, mungkin dia, maksudnya di sini, dia akan ingat seumur hidupnya. Aku pernah dihukum oleh ibu itu gara-gara misalnya tidak mengerjakan tugas. Tidak boleh dipukul aja. Iya, dalam apa ini Pak? Ini memang agak sulit penerapannya ini kan, bukan seperti semudah membalikkan telapak tangan. Kemudian hukuman ini sebaiknya diganti dengan konsekuensi akibat dari perbuatan. Jadi konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau udah kita buat konsekuensi, anak itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sebentar saja dia tidak nyamannya. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi sebenarnya kita sebagai pendidik ini, dalam modul yang kami pelajari ini, kalau anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukumnya. Kita harus memberikan konsekuensi. Misalnya, ternyata kalau anak tidak mengerjakan PR, kita tidak boleh kasih hukum misalnya fisik, lari keliling lapangan, atau menyuci WC, ngutip sampah, hingga bersih sekeliling lingkungannya. Ternyata konsekuensinya itu apa perbuatan yang dibuat olehnya. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya dia kita panggil ke depan harus mengerjakan PR. PR-nya itu harus selesai. Saya pernah juga itu membuat, termasuk sebelum mempelajari materi ini, yang nggak buat PR dapat hukuman. Ada yang mengutip sampah dan sebagainya. Cuma sepertinya makin lama kayaknya mereka menikmati kesenangan keluar dari kelas, nggak belajar. Terus saya setelah dapat modul ini, mengetahui ini, saya buat mereka kalau nggak buat PR harus buat PR, harus siap, nggak ada kata tak siap. Jadi hari itu ketika waktunya pengumpulan tugas, jadi anak-anak itu yang nggak siap saya suruh ke depan kelas, kemudian mengambil buku tulis dan buku mata pelajarannya. Jadi di situ harus siap Bu katanya. Iya harus siap, kalau tidak siap tidak boleh istirahat. Saya buat seperti itu karena jamnya pula bersambungnya sama istirahat. Jadi konsekuensi pengganti dari hukuman tersebut. Jadi kalau misalnya contohnya ada siswa yang berkelahi, misalnya kan Bapak Ibu berkelahi sehingga kancing baju temannya putus. Jadi apa konsekuensi yang kita buat untuk anak tersebut kira-kira? Kita panggil orang tuanya Bu, dijahit lagi. Iya benar kata Pak Putra. Kita jangan langsung manggil orang tua, tapi
kita panggil anak tersebut, kita tanya masalahnya apa, kemudian kita suruh dia menjahit kembali baju temannya, kancing baju temannya yang sudah putus dibuatnya tadi. Pasti anak itu, ini kan laki-laki ya kan Pak, pasti anak itu bilang, Bu, saya nggak pandai menjahit baju. Jadi mau tak mau dia harus belajar bagaimana caranya supaya kancing baju temannya itu bisa dijahitnya. Besok tuh banyak lagi, Bu. Saya rasa besoknya itu nggak akan dibuatnya lagi Pak, karena dia udah kapok. Nanti kalau putus lagi kancing bajunya, aku disuruh jahit pula gitu. Aja ya, Pak, jangan tegang kali bersering. Iya. Contohnya anak kita di sini. Pertama dicolak kan gitu kan. Iya. Besok dicetnya Bu malahan. Kita suruh dibagusin, dicetnya lagi semua kayak. Iya. Memang begitulah kita kan Pak menghadapi anak-anak didik ini. Kita sekarang hanya menikmati prosesnya saja. Hasilnya itu memang kita serahkan sama Allah lah, yang punya kuasa. Kita hanya bisa prosesnya saja, proses untuk mendidik, menuntun anak-anak ini supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini murid harus memperbaiki kesalahannya. Identitas gagal. Pada hukuman, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka panjang. Ini ternyata hukuman ini tidak nyaman juga untuk anak dalam waktu jangka panjang. Sementara kalau konsekuensi hanya jangka waktu pendek saja. Kemudian pada hukuman korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Jadi dia mendapat hukuman akan tersakiti fisiknya. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus bagaimana? Murid atau anak membenci peraturan. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat menjadi tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada restitusi ini masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Jadi setiap anak apapun yang dibuatnya harus dipertanggungjawabkannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itulah restitusi, kalimat yang harus ditanyakan oleh guru. Ini restitusi ini bagaimana cara guru untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Tadi hukuman ini sifatnya negatif, konsekuensi netral, dan restitusi ini bersifat positif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Dua, memperbaiki hubungan murid dengan temannya yang bermasalah tadi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu, anak diberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah ciri-ciri dari restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Setidaknya dalam materi ini, peraturan kelas itu dibuat menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif ini pertama diterapkan di dalam peraturan kelas, kemudian naik menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas ke lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif. Selanjutnya pada modul 1.4 ini yang saya pelajari, setidaknya kita sebagai seorang guru di awal tahun pelajaran itu harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berguna untuk meningkatkan disiplin anak, mengetahui bahwa anak itu siapa dan apa yang harus dilakukannya. Misalnya di sini contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas ini diperlukan agar anak-anak lebih bisa menjaga sikapnya terhadap guru, teman, dan lingkungannya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat. Misalnya tentang hormat, kita buat kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kesepakatan atau keyakinan kelas ini dibicarakan oleh guru dan siswa satu kelas. Setidaknya ini mungkin guru sama wali kelasnya ya, Bapak Ibu. Nanti setelah tercipta kesepakatan kelas oleh wali kelas dan siswa, maka kesepakatan kelas itu bisa disampaikan kepada guru-guru bidang studi yang masuk ke kelas tersebut. Jadi setiap kelas kita harus memiliki kesepakatan kelas tentang bagaimana itu hormat, bagaimana bekerja, bagaimana diterima dan dimiliki. Kemudian itu ada tabel hormat, paling atas itu terdengar, sebelah kiri terlihat, dan sebelah kanan berperilaku.
Pada tabel bekerja juga seperti itu. Tabel T, hormat. Sebelah kiri tampak seperti itu, berarti sikap-sikap yang positif yang dilakukan oleh anak. Yang sebelah kanan itu kebalikannya, tidak tampak seperti. Kemudian hormat, tampak seperti, misalnya datang tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti kebalikannya, sering hadir terlambat. Kemudian tampak sepertinya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak sepertinya kebalikannya, yaitu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Jadi 5 kebutuhan manusia. Kalau dalam masalah di sekolah, misalnya ada siswa yang selalu mencari masalah. Ada siswa yang selalu mencari masalah di sekolah, mengganggu kawan. Nah, misalnya. Jadi itu mungkin termasuk kebutuhan kasih sayang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan anak itu mengganggu kawannya secara berulang-ulang, maka otomatis setelah dinasihati tidak juga terjadi perubahan, otomatis orang tua akan dipanggil. Dengan dipanggilnya orang tua, maka anak tersebut akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya yang mungkin selama ini tidak didapatkannya karena orang tuanya terlalu sibuk. Kemudian ada anak itu yang sifatnya kesenangan, suka menjahili kawannya, mengganggu kawannya, misalnya topi kawannya diambil sehingga temannya marah. Kadang anak melihat temannya marah itu dia suka sekali, dia merasa lucu melihat temannya yang lagi marah. Maka itu termasuk contoh ya, kebutuhan dasarnya kesenangan, tak terpenuhi kesenangannya, maka caranya lah seperti itu dibuatnya dengan cara yang salah. Kemudian kebebasan. Jika ada kita masuk kelas, ada siswa yang tiduran saja kerjanya, atau duduk di belakang kelas, main-main, itu berarti anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Dia ingin bebas, tidak mau mengerjakan apa-apa, mengerjakan tugas tidak, dia hanya duduk dan tidur saja. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan ini misalnya anak yang selalu ingin tampil, mau jadi pemimpin. Kalau disuruh siapkan dulu nak, misalnya saya bu, dia langsung ke depan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru ada 5. Bapak Ibu, kira-kira kita termasuk posisi yang mana ini? Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya pun sebagai guru sepertinya udah semua pernah saya lakukan. Sebagai penghukum sudah pernah, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi setidaknya dalam posisi kontrol ini, seorang guru itu diharapkan posisinya sebagai manajer. Sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kita akan lihat dulu penghukum, bagaimana
posisinya. Guru berbuat menghardik. Jadi kalau seorang guru sebagai penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kemudian berbohong. Berbohong misalnya ditanya, kenapa kamu terlambat nak? Karena takut dimarahi, alasannya bermacam-macam. Dicarinya lah alasan yang supaya gurunya tidak marah. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia udah terbiasa mendengarkan guru yang marah-marah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Gurunya akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa, itu termasuk pembuat orang merasa bersalah. Guru berkata, kamu sudah tahu, atau ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, setelah dinasihati, nanti muridnya berkata, maafkan saya. Kemudian sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya anak murid nggak mau diam. Jadi kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman, ayolah kerjakan tugas, lakukan ini demi ibu ya. Atau misalnya merasa masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi kalau posisinya sebagai teman seperti ini, kalau sekali anak dibantu misalnya oleh gurunya, kemudian tak dibantu lagi, dia pun akan sikapnya pun menjadi tidak baik juga. Kemudian ketergantungan, anak tersebut akan tergantung kepada gurunya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau ini menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila di awal. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika ada siswa yang bermasalah. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian guru juga menguatkan pribadi anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Itulah yang dikatakan oleh muridnya. Kemudian segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah, guru harus membuat sebuah segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu bentuk pertanyaannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kapok lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis. Paninya Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Setelah kita menyaksikan video tadi, Bapak Ibu, ternyata kita sebagai pendidik dituntut hal seperti itu hendaknya.
jika ada masalah pada anak murid, kita harus berlaku sebagai manajer. Jadi kita sama-sama di sekolah ini berusaha untuk mengembangkan, mendidik, menuntun anak-anak murid. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan kita bersama-samalah untuk mencari solusinya. Jadi rupanya kalau anak murid tadi tidak mengerjakan PR, nggak bisa kita suruh keliling lapangan ya Bapak Ibu, karena itu tidak berkaitan dengan pelajaran yang kita ajarkan, terkecuali tadi pelajaran PJOK ya Pak Putra. Misalnya terlambat dia menuju lapangan, nah itu mungkin konsekuensinya keliling lapangan. Jadi kita Bu, Pak, sama-sama kita mencari nanti solusi masalah yang ada di sekolah kita ini ya terhadap anak-anak. Saya rasa sekian aja workshop ini dari saya. Sepertinya tidak mungkin lagi untuk tanya jawab karena waktunya udah menunjukkan lebih dari 1 jam. Karena pun kami nanti CGP jam 2 mau jam. Takut ibu teman saya CGP ini nanti kelamaan sampai rumah. Jadi kalau ada nanti lain waktu masalah-masalah kita di sekolah ini bisalah kita diskusikan bersama ya Bu. Saya pun belum masih setahu saya masih seperti inilah. Kalau ada masalah-masalah kita bisalah kita diskusikan bersama untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada anak didik kita. Saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh Ibu Novita Effendi Yaakob SPD tentang budaya positif di lingkungan sekolah terhadap siswa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian peserta workshop Bapak OPTD SMP Negeri 1 Egledong, Ibu Novita. Karena acara ini sudah berjalan dengan lancar, baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang terbaik buat siswa-siswa kita. Amin. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, ucapan mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini, baik penyampaian tingkah laku saya selaku pembawa acara, mohonlah kiranya dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.